Halo teman-teman Sobat Hunter, kembali lagi bersama saya di channelnya Panasonic Official ya. Nah, di episode hari ini saya tidak akan mengulas sebuah senapan angin, tapi lebih tepatnya di video hari ini saya ingin memberikan edukasi, yaitu menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman Sobat Hunter yang kemarin itu tanya, Mas, bagaimana sih cara pengoperasian senapan angin PCP Terminator yang Ruger ya, Ruger Terminator laras 70, bahan tabungnya ini yang Monel, khusus untuk para pemula. Nah, di episode hari ini saya akan ringkas, saya buatkan video tutorialnya bagaimana sih cara mengoperasikan yang baik dan benar dari senapan angin tipe ini, khususnya untuk para pemula. Pastinya simak dulu videonya sampai habis dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Panasonic Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, bagi teman-teman yang pemula, tonton dulu videonya sampai habis ya. Jangan di-skip, jangan dilompati, karena ada informasi penting yang harus saya sampaikan di video ini soal bagaimana cara pengoperasian senapan angin tipe PCP Ruger Terminator dari awal sampai akhir, khusus untuk para pemula. Tahap pertama, yang perlu teman-teman ketahui adalah sebelum mengoperasikan, ini bagi teman-teman yang pengetahuannya nol ya soal senapan angin, itu adalah tahap utama yang mendasar adalah pengenalan masing-masing komponen senapan angin. Ini yang kebetulan yang umum adalah ini yang saya pegang bagian ini yang panjang di atas, paling atas itu namanya laras senapan angin. Kemudian yang di bawahnya pasti ada tabung ya, karena dia unit senapan angin PCP. Terus di bagian depan ini ada kupler namanya. Kupler ini tempat pengisian angin. Nanti kalau teman-teman pengen ngisi angin, itu tempatnya ada di sini. Terus bagian depan ini ada namanya manometer. Nah, karena senapan angin PCP ini sistemnya dia menyimpan tekanan angin di dalam tabung, itu pasti ada namanya manometernya. Nah, manometer ini fungsinya adalah untuk untuk mengecek ya, mengecek tekanan angin yang tersisa, dan ini untuk meminimalisir nanti penggunaan senapan angin PCP bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Maksudnya untuk perawatan itu bisa bertahan lama. Soalnya kalau senapan angin PCP ini disarankan jangan terlalu sering kehabisan angin total. Soalnya dia menggunakan sistem seal yang dimana nanti ketika tekanan anginnya dia selalu nol atau selalu kehabisan angin dan disimpan dalam jangka waktu yang lama, itu sealnya bisa pecah. Oke, paham ya? Lanjut lagi, komponen berikutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah ini. Namanya visir manual. Ini terpasang di bagian tengah dan di bagian depan. Oke, fungsinya adalah untuk membidik sasaran. Beberapa senapan angin ada yang dilengkapi dengan namanya visir, ada juga yang tidak. Jadi kebetulan senapan angin yang Ruger Terminator ini sudah dilengkapi dengan namanya visir manual. Kemudian chamber. Chamber ini adalah alat atau komponen khusus untuk memasukkan mimis. Jadi ketika nanti teman-teman mau menembak senapan angin tipe ini, mimisnya itu masuk lewat sini. Nah, sistemnya dia bisa menggunakan single shot ataupun bermagazin. Seperti ini contohnya. Sebentar saya ambilkan dulu. Nah, ini yang single shot. Sebentar. Fokus. Nah, ini yang single shot. Kelihatan ya? Nah, ini yang single shot. Kemudian ada juga yang bermagazin. Magazinnya seperti ini. Nah, ini dia. Nanti saya akan operasikan keduanya menggunakan single shot atau magazin. Kita coba langsung keduanya supaya teman-teman ada tahu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada namanya grendel, ya. Grendelnya ini bisa teman-teman lihat. Sebentar, saya fokuskan dulu. Nah, grendel ini tempat adalah untuk mengunci mimis supaya nanti mimis ketika ditembakkan nggak keluar lewat belakang ya. Ini satu paket. Terus di sini ada namanya cancel kokang. Cancel kokang ini fungsinya adalah untuk membatalkan tembakan. Dan nanti saya juga akan memberikan caranya seperti apa pengoperasian dari grendel dan cancel kokang ini. Terus di bagian bawah ini ada namanya trigger atau pelatuk ya. Jadi trigger atau pelatuk ini fungsinya adalah untuk meletuskan tembakan supaya nanti pelurunya bisa keluar setelah dikokang. Dan bagian belakang ini adalah namanya popor.
Popor ini wajib dan selalu ada setiap bawaan senapan angin. Ada yang terbuat dari bahan kayu, ada juga yang terbuat dari bahannya ABS Teflon dari plastik. Nah, semuanya sama. Fungsinya adalah untuk memegang senapan angin supaya mudah dikontrol saat penggunaan ya atau saat tes tembak. Oke, dari komponen sudah, kita lanjut bagaimana sih pengoperasiannya. Oke, lanjut. Oke, untuk pengoperasian waktu mau menembak adalah yang perlu diperhatikan tekanan anginnya dulu. Tekanan anginnya sudah saya tunjukkan tadi di manometer bagian depan. Standarnya isi itu minimal 500 PSI, maksimalnya 2000 sampai 2500 PSI. Jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih ya. Terus ketika ingin menembak, saya pakai single shoot dulu ini. Caranya adalah tarik dulu kokangnya. Ini kokang ya namanya. Nah, kokang ini ada 2 settingan power untuk senapan angin tipe ini. Tarik pertama seperti ini. Bisa dilihat dulu. Saya geser dulu dikit. Nah, 1 gigi. Ini untuk settingan power yang medium low. Tarik kedua, dia untuk settingan power yang paling besar. Nah, kemudian waktu sudah ditarik, ini kan posisinya kosong ya, longgar. Single shoot bisa dimasukkan. Oke, kemudian kalau sudah, ambil mimis. Nah, mimisnya jangan sampai terbalik. Ini untuk mimis ada bulat bagian ujung dan mekar bagian belakang. Nah, yang bagian mekar ini ada di belakang dan yang bulatnya di bagian di ujung. Seperti ini masuknya, kelihatan? Nah, posisinya seperti ini. Dia kalau sudah masuk ke dalam, kelihatan nggak? Nah, ini kalau dia sudah masuk ke dalam, masukkan, dorong sampai mentok. Kemudian kalau sudah mentok, kunci grendelnya seperti ini. Kalau sudah, dia siap untuk ditembakkan. Seperti ini contohnya. Saya atur dulu. Nah, ini anggap saja posisinya sudah oke ya. Ini saya tes tembak dulu supaya nanti lebih aman. Nah, jadi posisinya seperti itu. Itu pakai grendel 2. Kalau mau pakai grendel 1 juga bisa. Oke. Ini kalau pakai single shoot tadi sudah bisa ya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Gampang. Untuk mengeluarkannya tinggal ditarik seperti ini aja. 1 kali aja tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk single shootnya dikeluarkan seperti ini. Oke, sudah. Nah, kan seperti ini kan posisinya dia siap menembak lagi nih. Untuk menetralkan atau untuk mengunci supaya nanti dia posisinya nggak siap menembak, tinggal dimasukkan dulu. Nah, kemudian dibatalkan tembakan dengan cara ini. Cancel kokang ditekan dulu, pakai tangan kiri boleh, pakai tangan kanan juga boleh. Nah, kemudian triggernya ini, trigger atau pelatunya yang bagian bawah ditekan. Jadi dilepas pelan-pelan seperti ini. Kelihatan kan? Nah, ini tekan, lepas pelan-pelan seperti ini. Nah, posnya dia sudah netral. Oke ya. Terus bagaimana kalau menggunakan magazin? Gampang. Ini anggap saja pakai single shoot sudah oke ya. Nah, ini pakai magazin. Magazin ini sistemnya dia diputar dulu kalau mau isi 1 kali seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, posisinya mimis dimasukkan dulu dari belakang. Nah, maaf dari depan ya ini ya. Jadi ini posisinya seperti ini. Yang ada bautnya ini kecil, ini untuk indikator supaya teman-teman bisa membedakan mana yang bagian belakang, mana yang bagian depan. Seperti ini. Ini yang ada bautnya, ini posisinya ada di belakang. Yang tidak ada bautnya seperti ini, dia posisinya ada di depan. Nah, untuk memasukkan peluru pertama itu dari depan dulu seperti ini posisinya. Yang rock masuk ke dalam dulu pertama. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian kalau sudah dia mengunci 1 kali, diputar kembali, isi ulang posisinya seperti ini, ambil mimis, oke, dan masukkan satu persatu mengikuti lubang yang ada di magazin ini. Masuk seperti ini, jadi rocknya itu posisinya ada di belakang, seperti ini, dan untuk kepalanya ada di depan. Ikuti terus sampai magazinnya terisi dengan penuh ya. Oke. Seperti ini. Nah, kelihatan kan? Jangan sampai terbalik untuk pemasangan mimis, jangan sampai ada yang cacat mimisnya ketika mau memasukkan ke dalam magazin.
Soalnya kenapa? Kalau mimisnya terbalik atau mimisnya cacat dimasukkan ke dalam magazin, itu nanti bisa menyebabkan akurasinya kurang bagus, atau lebih parahnya bisa menyebabkan mimisnya macet di dalam laras. Oke? Nah, seperti ini. Sudah masuk dengan cara sempurna. Kemudian kita masukkan ke dalam chambernya. Posisinya sama. Ketika mau ingin menembak, tarik dulu. Mau pakai gendel 1 atau gendel 2 bisa. Seperti ini. Saya pakai gendel 1. Kemudian posisi magazinnya seperti ini. Ingat ya, yang ada bautnya ini atau ada yang kunci L-nya ini posisinya ada di belakang. Yang di sini bagian depan. Nah, untuk yang bagian ada bautnya ini di belakang seperti ini posisinya. Masuk dari kanan ke kiri ya. Bukan ke kiri ke kanan ya. Salah kalau seperti ini. Dari kanan ke kiri masuk seperti ini. Oke. Kelihatan? Nah, kemudian tekan terus sampai dia masuk dengan sempurna. Seperti ini. Oke, posisinya sempurna. Kemudian, kalau sudah, dorong grendelnya seperti ini. Sampai masuk dengan secara sempurna. Kemudian kunci. Setelah seperti ini, bisa ditembakkan seperti biasanya. Oke? Seperti ini. Tinggal tarik aja. Nah, untuk karena dia menggunakan magazin, nggak perlu teman-teman masukkan mimisnya satu persatu. Tinggal ditarik aja, magazin nanti bisa berputar secara otomatis. Seperti ini. Nah, masukkan lagi, tembakkan. Oke. Dan seterusnya. Untuk cara penggunaan magazin, simple ya. Jadi hampir sama dengan single shot. Cuman bedanya kalau yang pakai magazin ini, dia sekali kokang, masuk, tembakkan, kokang lagi, dia nggak perlu masukkan mimis lagi. Tinggal dia bisa berputar secara otomatis. Nah, bagaimana cara melepasnya? Sama. Yaitu untuk melepasnya tinggal tarik aja dulu, grendelnya seperti ini. Oke, kalau sudah ditarik, untuk mengeluarkannya dari kiri ke kanan. Kalau tadi masuknya dari kanan ke kiri ya. Kalau yang ini mengeluarkannya kiri ke kanan. Tekan seperti ini. Kalau susah pakai satu jari, bisa pakai 2 jempol. Oke. Untuk mengeluarkannya. Karena kebetulan yang ini sudah saya pakai, jadi lebih mudah. Nah, untuk dorongnya tinggal didorong sekuat tenaga dari kiri ke kanan sampai lepas seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti biasa tadi, kalau ingin menetralkan, tutup dulu. Oke. Pegang kokangnya, kemudian triggernya ditekan pelan-pelan seperti ini, dilepas pelan-pelan sampai 0 atau netral. Jadi lebih gampang dan lebih mudah ya. Untuk pengoperasian cukup simpel. Nah, jadi nanti teman-teman bisa coba dulu pengoperasian dari awal sampai akhir dari apa yang saya sampaikan di sini. Kalau ada informasi yang dirasa kurang jelas atau teman-teman masih bingung tentang pengoperasian senapan angin PCP Ruger Terminator ini, teman-teman bisa menghubungi saya lewat kontak person yang ada di video. Nanti kami siap membantu. Oke? Oke teman-teman Sobat Hunter, sudah bisa ya. Nanti untuk step by step-nya, teman-teman bisa coba dulu di rumah. Kalau bingung, kalau masih ragu bagaimana cara pengoperasian senapan angin tipe ini, silahkan bisa langsung menghubungi Pancasona Official di jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu tanggal merah kami libur. Oke, dan ya semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih banyak untuk teman-teman Sobat Hunter yang kemarin sudah request, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official. Saya harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Dan salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Sip. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth.